Berarti ngumbe angkunai lai no. Kumbe ke dulu datang kita, sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, Keramat Tainacong, kuburan Tainacong, Keramat Tainacong, kuburan Tainacong, Keramat Tainacong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla bisa belajar. Mudah datang ke majlis ilmu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ingatkan, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk mencari apa? Ilmu, maka Allah Azza wa Jalla mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Sebelum kita ambil faedah dalam Sahih Al-Bukhari, malam ini kita akan ambil dulu satu faedah, atau malam ini kita ulangi faedah tadi malam. Abu Raju, bagaimana hukumnya? Masya Allah, barakallahu fiik. Yang tidak sholat boleh memanggil yang sedang sholat, enggak boleh memanggil yang sedang sholat maupun yang tidak sholat. Yang sholat boleh menjawab panggilan orang tidak sholat dengan apa? Isyarah. Barakallahu fiik. Kasih Abu Aju siwak. Ngolah ke besugi sambil nganti penumpang no. Jelas saja Hamdun? Ulangin. Orang yang tidak sholat boleh memanggil yang sedang sholat, dan yang sholat menjawab dengan apa? Isyarat. Tapi syariat orang sebelum kita, dia bisa menjawab.
syariat orang sebelum kita boleh bicara di dalam salat. Ulangi zikir keluar rumah Jamdun. Lanjut. An adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini lancar wana tuh. Israh, ulangin. Masya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, kita ambil faedah dalam kesempatan yang berbahagia ini. Babu massil hasa fi shalah, bab memegang kerikil waktu salat. Memegang apa? Kerikil waktu salat. Ya mungkin salat di lapangan, atau salat ada terpalnya, tidak ada keramiknya. Intinya tempat salat itu kurang bersih, bukan najis ya, kurang bersih. Baik. Qala haddatsana Abu Nuaim, telah dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Qala haddatsana Syaiban, telah menceritakan kepada kami Syaiban. An Yahya an Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Yahya dari Abu Salamah ibn Abdurrahman. Qala haddatsani Mu'ayqib, telah menceritakan kepadaku Mu'ayqib, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam qala fi ar-rajul alladhi yusawwi at-turab haitsu yasjud. Nabi bersabda tentang orang yang yusawwi at-turab, membersihkan, meratakan tanah, ada turun naik, diratakan atau diusap tanah di tempat sujudnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In kana fa'ila fawahidah, kalau memang harus diratakan, harus dibersihkan sekali saja, jangan dua, sekali saja. Hajar mengatakan, ya, apa kata beliau? Beliau mengatakan, anna illata karahiyatihi al-muhafadhah 'ala al-khusyu' li'alla yakthur al-'amal fi shalah. Nabi membolehkan hanya berapa kali? Sekali. Enggak boleh berkali-kali, supaya jangan menghilangkan khusyuk di dalam salat dan tidak banyak bergerak. Jadi kita katakan, kalau memang ada yang harus diperbaiki di tempat sujud, berapa? Sekali saja, jangan dua kali, apalagi tiga kali, karena ini menafikan khusyuk. Hasan, jelas? Apa yang jelas? Ulangin. Nabi membersihkan satu kali, tentu Jamdun? Enggak, apa katanya? Nabi memperbolehkan untuk meratakan tempat sujud atau membersihkan tempat sujud, menggosok tempat sujud berapa? Satu kali saja. Ini bayar dengan malam ya, salah doang ini. Jelas? Jelas yang lain? Abu Raju jelas? Ah, jelas. Bagaimana Abu Wahyu di luar?
Guru pedal. Aduh, lemas-lemas biru andur ini. Alhamdulillah. Haji Zainuddin, bagaimana? Ya. Baik. Sulaiman. Baik. Itu dia faedah kita pada kesempatan malam hari ini para hadirin dirahmati Allah azza wajalla dalam Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan insyaallah besok kita lanjutkan bastu thawb fi shalah lis sujud. Ya, hukum memakai sujadah. Lebih-lebih kalau diperlukan. Termasuk memakai sorban. Waktu sujud jadi sujudannya. Baik, saya kira itu saja. Wallahu taala ala wa alam. Sekarang akan kita lanjutkan para hadirin rahmati Allah azza wa jalla di antara kaidah yang dijelaskan tentang ziyaratu al-qubur. Syaddur rihal li ziyaratil qubur. Bepergian, mempersiapkan kendaraan perbekalan untuk ziarah kubur. Ya. Wal masyahid allati 'alaiha, demikian juga situs-situs, ya, tempat-tempat kesyirikan. Maksiatul la tajuz, ini adalah maksiat tidak boleh. Jadi bagaimana hukumnya kita berwisata, mobil, sewa pengawal untuk apa? Ziarah kubur atau ziarah wali, ziarah makam. Di sini dikatakan maksiyah ini kemaksiatan. Tapi syaratnya syaddur rihal, mempersiapkan kendaraan, mempersiapkan berbekalan. Maka safar, ini ingat, safar ya, harus bepergian, bukan datang ke kubur di kampung kita. Kalau datang di kubur di kampung kita, inilah yang disebut oleh Nabi, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan itu karena itu mengingatkan kalian akan hari kiamat. Yang dimaksud di sini yang maksiat adalah apa? Bepergian sehingga harus musafir. Itulah tadi sewa apa? Sewa mobil, lagi sewa apa? Pengawal, perlu nyiapin apa? Ayam, nyiapin kanduk, nyiapin bebek, manuk, ya, nyiapin perbekalan. Nah, safar, musafir, berwisata religi ke tempat-tempat tersebut, mimma harramahullah wa rasuluhu, ini diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini adalah sarana jalan akan menjadikan kuburan-kuburan itu patung yang disembah selain Allah, dan ini terjadi. Betapa banyak orang minta-minta kepada kubur-kubur keramat, kubur-kubur yang dikatakan makam-makam orang-orang saleh. Banyak sekali ini. Seraupan di sana, bejarup, endarup. Ada juga yang di sembe, ya, ditaruh di keningnya pama, ya, bekas makan sirih, tambah jambe, tambah pinang, tambah kapur, tambah sususan, tembakau, mako, balik mako, ya. Jadi kubur-kubur ini telah dijadikan sebagai patung. Cari berkah di sana, berdoa kepada orang mati, dan yang lainnya. Ini adalah haram. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid
tidak boleh bepergian mempersiapkan kendaraan perbekalan dengan tujuan ibadah, wisata religius, wisata keagamaan. Tidak boleh kecuali ketiga masjid. Jadi kalau tur Islam itu hanya 3 masjid. Jalan-jalan yang dapat ibadah itu hanya kemana? 3 masjid. Tidak lebih dari itu. Baik. Real, Mas Bage, sebutkan yang 3. Berapa pahalanya? Berapa? 10.000. Hah? Sebentar dulu. Ini yang dari Toya. Betul? 10.000? Hah? 20.000. Ya, nambah lagi. Berapa? Dari 10 naik ke 20. La ilaha illallah. Pesral, sudah laga 100.000. Ini baru benar. Final sudah. Yang kedua, real, Mas Bage. Berapa? 1.000. Barakallahu fiik. Yang ketiga, calo Masjidil Aqsa berapa? 250 plus apa? Plus betul. Guru pedal. Terus ada tambahannya? Apa? Diampuni dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut. Berarti apa? Bersih dari dosa. Nah, inilah pendorong kita kenapa disyariatkan ziarah ketiga mas. Ini dia. Maka Nabi SAW haramkan untuk musafir ke suatu tempat dengan tujuan ibadah kecuali ketiga masjid. Maka siapa yang ziarah ke kubur Al-Badawi, Syekh Badawi, atau ke kuburnya Al-Husain atau yang lainnya, maka dia durhaka kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana juga tidak boleh dari rumah negeri kita sengaja mendatangi ziarah ke Masjid Quba. Masjid Quba itu disyariatkan kalau sudah sampai di Masjid Nabawi. Jadi dari negeri kita, dari rumah kita, Masjid Nabawi dulu. Setelah Masjid Nabawi barulah disyariatkan beberapa amalan lagi. Om C sebutkan ziarah ke makam Rasul. Terus ziarah ke makam Baqi, ke Masjid Quba, kemudian ke syuhada. Ini kalau bisa 3 masjid, 3. Nah, sampai di Madinah, di Masjid Nabawi, barulah disyariatkan yang lainnya. Kubur Rasul, Abu Bakar, Umar, kubur Baqi, syuhada, Uhud, kemudian Masjid Quba. Nah, apabila masjid-masjid merupakan rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla apa? Masjid, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Negeri atau tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha.
tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. La ilaha illallah. Maka itu sebabnya pasar ini kalau bisa orang berzikir pahalanya besar. Kenapa? Karena orang jarang ingat pahala, yang diingat kepeng. Nggak tahu apa ya? La ilaha illallah. Baik, apa zikir masuk pasar? Haji. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggak ada imunnya ya. Wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Senul, ulangin, karena senul tiap hari di pasar. Apa? Ulangin. Mami Arjo, dah girang nih pekan. Wa huwa ala kulli. Mas Suri. Mas Suri. Wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa para jamaah? Itulah dia perbandingannya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di mana? Karena di masjid ada orang hitung untung. Yang dihitung apa? Pahala. Di pasar ada orang hitung pahala. Yang dihitung apa? Untung aja, kepeng duit saja. Ya, baik. Jadi kalau masjid adalah rumah Allah, paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dilarang oleh Nabi mendatangi kecuali hanya tiga. Berarti ini menunjukkan bahwasanya faghairul masjidi aula bil man'i, selain masjid itu lebih utama tidak boleh. Kalau masjid saja tempat yang paling dicintai oleh Allah, nggak boleh disaparin. Kita datang musafir mengejarnya dengan tujuan ibadah di tempatnya, kecuali hanya berapa? Maka selain masjid lebih utama untuk dilarang. Kan saya datang ke Desa Bantek, besok malam saya datang ke sini. Iya, bukan masjid Desa Bantek yang dikejar, tapi ilmu kalau ini. Sekarang ini masalahnya, kalau orang ke kubur yang dikejar apa coba? Ilmu? Nggak ada, cari barokah. Nunas doa, ngendeng doa, minta doa katanya. La ilaha illallah. Maka oleh karena itu para jamaah, para sahabat yang faham hal ini, tidak ada satupun yang mendatangi kuburan-kuburan. Bahkan Abu Hurairah pernah datang ke Bukit Tursina. Ini bukit bersejarah. Di sana Nabi Allah Musa berbicara dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Dinamakan oleh Allah Buq'ah Mubarakah, tempat yang diberkahi. Wal Wadil Muqaddas, lembah yang disucikan. Dilarang beliau datang oleh Abu Basrah. Abu Hurairah datang ke sana. Abu Hurairah tidak tahu ilmunya. Dilaranglah oleh Abu Basrah radhiyallahu anhu. Maka Abu Basrah bertemu dengan Abu Hurairah setelah pulang dari mana? Bukit Tursina.
Abu Basrah bertanya, dari mana wahai Abu Hurairah? Oh, saya datang dari Bukit Tursina. Nah, demikian juga sekarang para jamaah, cari tempat-tempat bersejarah dengan tujuan ibadah, ini tidak boleh. Abu Hurairah menjawab, dari mana? Datang dari Tursina. Shallaitu fihi, aku salat di sana. Abu Basrah berkata, ama inni law adraktuka lam tadhhab. Hai Abu Hurairah, andai kata kita ketemu sebelum engkau berangkat, insyaallah kamu enggak berangkat. Enta badait sebelum pelalo ndek pelalo mulaja. Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal, tidak boleh musafir mendatangi tempat-tempat kecuali hanya 3 masjid, Masjidi hadza al-Nabawi wa Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Sampai Ibnu Abdul Bar berkata, Abu Hurairah itu datang ke Tursina cari barokah untuk sholat di sana, tapi dilarang. Maka berdasarkan ini tidak boleh kita pergi dengan tujuan mencari keutamaan, mencari fadilah, mencari barokah, kecuali kemana? 3 masjid. Dan masjid yang 3 itu pun cara mencari barokahnya jelas, sholat. Bukan ngambil tanahnya, bukan ngusap temboknya. Datang ke sana ndak sholat, ya nggak ada gunanya. Mana contohnya orang Syiah? Kalau azan dia pulang, nggak diam di masjid. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ata masjidi hadza, siapa mendatangi masjidku ini, yuridu ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, ingin belajar yang baik atau mengajarkan yang baik, datang ke Masjid Nabawi, selain sholat ya, datang ke Masjid Nabawi, datang ingin belajar atau mengajar, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah. Jelas dalilnya belajar. Maka ada kelebihan belajar di Masjid Nabawi. Tidak belajar di sana, hanya ngelihat-lihat. Wa man ata ilai, siapa mendatangi masjidku, melihat barang orang lain, sekedar begitu kita apa mau belajar, hanya ngelihat-lihat. Denara pepalerau tidak ada dapat kita. Kita lihat orang punya barang, ada dapat kita? Nggak ada. Nah, berarti apa? Ke masjid yang 3 ini adalah tujuannya sholat. Baik. Wa an Qaz'ah, dari Qaz'ah bin Yahya al-Basri berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar. Putar dikit nih, jangan dia diam. Dia mutar mat, tekan anunya tuh belakangnya. Ayo belau. Iya. Baik. Dalil lain para jamaah. Qaz'ah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, atit tur, hai Ibnu Umar, bolehkah aku mendatangi Bukit Tursina, bukit yang bersejarah, tempat Nabi Musa berbicara dengan siapa? Allah. Apa kata Ibnu Umar? Da'it tur, tinggalkan tur, jangan datang. Kenapa? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian dengan sapar mempersiapkan kendaraan perbekalan kecuali kemana? 3 masjid. Inilah pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila lembah orang yang paling dalam ilmunya, paling dalam pemahamannya, paling baik hatinya, fala yajuzu, maka tidak boleh mendatangi tempat-tempat yang lain dengan tujuan ibadah, dengan harus musafir, kecuali hanya 3 masjid.
Berarti ngumbe ang kunai lai no. Kumbe ke dulu datang kita, sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Masa anda ingat Allahyarham Tuan Guru Maksum sebut itu? Ya, ada makam kayak keramat Tainacong. Ini adalah masuk dalam larangan hadis ini. Kenapa? Karena kita harus sapar, bahkan seharian kan? Seharian apa tidak? Seharian. Syaddur rihal. Anehnya hadis ala fazuruha katanya. Ziarahilah kuburan itu katanya. Iya, Nabi SAW suruh ziarahi kubur terdekat. Kenapa? Untuk musafir la tusyaddur rihal, tidak boleh mempersiapkan kendaraan, tidak boleh bepergian kecuali mendatangi tiga masjid. Maka maksud di sini para jamaah, para sahabat itu tidak pernah mensunnahkan bepergian menuju tempat apapun, baik itu kuburan, peninggalan para nabi, masjid nabi, kecuali hanya tiga saja. Maka lihat, gunung tempat Nabi Musa bermunajat saja diingkari oleh sahabat. Maka ziarah atau sapar begitu, sapar bepergian mendatangi ya kuburan-kuburan, makam-makam ya, atau situs-situs bersejarah dengan tujuan apa? Ibadah. Bid'atun fid din, bid'ah dalam agama. Siapa meyakinnya itu ibadah dan melakukannya, dia menyelisihi sunnah dan menyelisihi ijma' ulama. Baik, orang-orang yang membolehkan ziarah kubur dijawab hadis yang tadi, hadis Al-Bukhari itu apa katanya? Oh, ini maksudnya adalah tidak disunnahkan tapi boleh. Yang disunnahkan hanya yang tiga. Selain yang tiga itu boleh, sekedar boleh, bukan sunnah. Ya. Jawabannya adalah ucapan ini mengatakan tidak sunnah mendatangi selain dari tiga masjid itu seperti kuburan yang lainnya, berarti itu bukan amal soleh, bukan taat. Berarti apa? Siapa yang meyakini sapar mendatangi kuburan dengan tujuan ibadah, dia telah menyelisih ijma'. Karena tadi diyakini bahwasanya tidak boleh bepergian kecuali ketiga masjid. Ini yang sunnah katanya. Ini mandub, ini dianjurkan. Berarti kalau kuburan itu tidak dianjurkan. Lah sekarang kalau tidak dianjurkan, tetap orang menganggapnya ibadah, berarti ini jelas menyelisihi ijma'. Ya. Menyelisihi ijma'. Jawaban yang kedua, hadis la tusyaddur rihal artinya adalah larangan. Enggak boleh bepergian kemana saja kecuali ketiga masjid. Ini larangan artinya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, bi dhammi awwalihi bi lafdhin nafi la tusyaddu tu. Ini artinya apa? Lafdzun nahi, lafaz larangan,
Maksudnya an-nahyu anis safar ila ghairiha, larangan musafir ke selain dari yang tiga. Bahkan ini adalah perkataan yang paling jelas dalam larangan. Dan larangan ini hukumnya haram. Maka dengan demikian, musafir ke selain dari tiga masjid tadi dengan tujuan apa? Ibadah, ini hukumnya apa? Haram binassil hadis. Ada orang lalu mengatakan apa? Itu yang dilarang kan masjid-masjid. Mungkin ada yang cari masjid kuno, ya, ada mungkin yang cari masjid Belanda, ada mungkin yang cari masjid ini, masjid ini. Nah, berarti kalau enggak masjid boleh, karena hadisnya mengatakan enggak boleh bepergian kecuali ketiga ini kan yang kita datangi bukan masjid tapi kuburan. Apa jawabannya? Pertama, isi hadis ini umum. Isi hadis ini apa? Umum masajid. Dan tidak ada dalil yang menghususkan kuburan. Maka hukum asalnya apapun dengan tujuan musafir ibadah tidak boleh kecuali hanya ketiga umum. Dia masjid ke, dia kuburan ke, apalagi masjid aja yang paling hebat nggak boleh kecuali kemana? Tiga saja. Jawaban yang kedua, sahabat yang paling faham hadis ini, yang mana mereka lihat pemahaman Abu Basrah melarang siapa? Abu Hurairah. Andai kata aku tahu engkau sebelum berangkat engkau nggak boleh ke sana, nggak mungkin ke sana. Di samping itu ucapan Ibnu Umar ketika ditanya dari Qaza'ah, aku datang ke Bukit Tursina, tinggalkan Bukit Tursina, sebab tidak boleh bepergian ibadah kecuali kemana? Tiga masjid. Dan perlu diketahui, keutamaan Masjid Nabawi bukan karena kubur Nabi. Kenapa? Mana lebih ada dulu, masjid atau kuburan? Masjid. Sedangkan Nabi berbicara sebelum mati apa sesudah mati? Sebelum mati. Nabi mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian mempersiapkan bekal kendaraan musafir kecuali ketiga masjid. Barang siapa yang meyakini kubur Nabi atau Masjid Nabawi itu mulia gara-gara kubur, maka keyakinannya sama seperti Nasrani. Ya. Kenapa? Karena Nasrani berkeyakinan Baitul Maqdis itu mulia karena ada gereja. Gereja apa? Di dalamnya ya ala qabril maslub, yang dibangun di atas kuburan al-maslub yang disalib. Ya, jadi gara-gara ini Baitul Maqdis itu dianggap mulia. Jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ketahuilah Masjid Nabawi ya tidak dibangun di atas kuburan. Kuburan Nabi dimasukkan di zamannya Al-Walid ibn Abdul Malik tahun 97 Hijriyah, yang kebanyakan sahabat sudah meninggal dunia atau semua sahabat sudah meninggal dunia. Ini dia para hadirin yang dirahmatullah azza wa jalla, kesimpulannya bahwasanya safar dengan tujuan ibadah Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa hukumnya jika setiap selesai azan Isya langsung iqamah? Kalau makmumnya sudah lengkap nggak ada masalah. Tapi bagaimanapun tetap harus ada jeda antara azan dan iqamah karena itu adalah waktu mustajab. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum berobat ke dukun tetapi sembuh? Apa hukum memaling dapat rezeki? Ya sama sudah itu. Ya. Jelas? Apa hukum ke dukun tapi sembuh? Apa hukum ngerampok dapat miliaran? Ya haram. Enggak dapat aja? Haram. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Dan ingat, sembuh itu bukan bukti boleh. Kenapa? Kalau sampai kita berkeyakinan ke dukun itu dia menyembuhkan, syirkul akbar. Kenapa asy-syafi yang menyembuhkan hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ala wa alam. Sahihkah hadisnya minum madu tiga kali setiap bulan terhindar dari bala yang besar? Tidak ada hadisnya itu. Nabi hanya mengatakan asy-syifa'u fi tsalat. Kesembuhan itu ada pada 3 tempat. Kesembuhan ada pada 3 perkara. Baik, disebutkan. Jazuli. Apa? Aduh, udah ngarang-ngarang lu akan menikah. Abu Hirzi Dasan Bage. Kesembuhan ada pada 3. Ini sudah kita ambil ini dalam Tibbun Nabawi. Ahib. Minum madu. Ada doang kelas kelam ini. Rah. Ada karya kotak nak. Woi kadus. Kadus. Apa? Madu. Terus. Bekam. Terus. Ayo Sunardi. Om C. Berobat dengan besi panas, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci berobat dengan besi panas. Wallahu taala ala wa alam. Kita angkat satu penelpon dulu. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Ya, halo. Dari mana? Dari Bengkulu, silakan pertanyaannya. Apa hukumnya orang yang menjadi dukun, Pak? La ilaha illallah. Mendatangi saja. Bisa mengobati. Ya, baik. Bertanya 40 hari 40 malam baik, sholatnya tidak di. Apa lagi mau jadi dukun? Waalaikumsalam. Dari Bengkulu bertanya. Baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sampai jadi tukang seher, dia bisa menjadi kafir. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara kita menggerakkan telunjuk waktu tasyahud? Perhatikan semua, lurus tangannya. Nah, coba tulab yang bertanya sudah saya tahu nih. Lurus telunjuknya.
Lurus semua. Nah, gini. Nah. Jangan dia begini ya. Turun naik namanya ini. Apalagi dia begini, dia nyok-cok ini. Lurus. Nah. Jelas? Baik, kita angkat satu penelpon lagi. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Tangerang, Ustaz. Dari Tangerang. Silakan pertanyaannya. Kalau ada apa ke belakang, lalu kosong, umumnya di posisinya di pinggir. Nah, siapa yang harus nutupin di shop itu, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Saja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sekarang ada saf kosong, dia di belakang, tetapi yang saf yang kosong yang ujung, siapa yang menutupi? Kalau nggak ada orang nggak perlu ditutupi, tapi kalau ada silahkan yang di belakangnya maju. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silahkan pertanyaan Haji Hamdun. Bagaimana ciri-ciri orang yang menggunakan ayat Allah lebih baik perbuatannya atau kalimat itu yang tercantum dalam Al-Quran mengenai pada maka zabu bi ayatina kitab wa qur'anin asrina kitab fadruku pada nabi nabi. Baik, mana contoh mendustakan ayat Allah? Banyak sekali yang tidak percaya asma wa sifat. Apa itu? Mendustakan ayat Allah azza wa jalla. Ya, mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi itu juga apa? Wahyu. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya di sini. Ya, dari Pecalang Bukit. Ya. Apa boleh berzikir yang jumlahnya banyak menggunakan biji tasbih? Pertama, dalam sejarah yang menggunakan biji-bijian itu bukan dari kaum muslimin, tetapi dari orang apa, Buddha. Karena Nabi SAW disebut oleh sahabat, Nabi itu menghitung zikirnya dengan tangan kanan, yaqid, seperti ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Tutup, buka. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini cara yang paling dekat. Jangan Hanallah, 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 hanallah. Lobar. Apa rah ketawa? Yang jelas makanya ngomongnya. Huruf pedal. Periri dia dulu ini. Ya, boleh, tidak ada masalah yang begini. Boleh pakai ruasnya, tapi lebih dekat seperti ini. Ya, Allah taala ala wa alam. Kalau masuk pasar hanya untuk belanja saja, apakah disunahkan membaca zikir? Terus ke pasar ngapain? Jalan-jalan. Ya, cari target. Kalau cari target berarti apa, copet namanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat satu penelpon lagi. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Selong. Ya, silakan yang dari Selong. Saya kan sangat senang sekali dengan bunga melati. Apa? Saya taruhin bunga melati di sejuta untuk sejadah saya. Iya. Apa hukumnya? Karena saya senang sekali Baik. dengan harusnya melati. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukumnya senang sekali dengan bunga melati katanya? Al-yasmin. Yasmin tuh bahasa Indonesianya bunga melati ya. Al-yasmin. Senang saya taruh di sejadah saya biar wangi, tidak ada masalah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum makan uang pensiun yang banyak-banyak aja uangnya nggak ada masalah, boleh. Kenapa itu hadiah dari pemerintah ya. Yang penting jangan makan uang riba, bunga, deposito dan yang lainnya. Allah taala ala wa alam.
Kami sering ngasih belanja waktu dia muda. Kalau sudah mereka berkeluarga, jarang ngasih belanja. Apakah dia takut istrinya? Tanya dia. Ya. Karena mereka, ya dia anaknya lebih tahu kan. Ya Allah taala alam. Bolehkah saya bersaf paling depan membawa anak saya yang masih berumur balita? Boleh, gak ada masalah. Perempuan gak ada masalah. Ya, apalagi tempatnya khusus. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Haji Sapuan juga lendang bage. Becatkeun urut bage no. Apa pertanyaannya Haji Sapuan? Jangan bertele-tele. Baik, Haji Sapuan, pertama kita tidak disuruh tanya keyakinan isi mayat yang mati. Kita ini ambil pelajaran dari orang mati. Jelas Haji Sapuan? Ya, nakubur maling nu datangin ya. Karena bukan kita ngelihat isi kubur. Yang kita lihat itu adalah kita mengambil pelajaran kalau kita akan mati. Jelas Haji Sapuan? Wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya kita menonton dukun lawan dukun? Nah, ini enggak boleh. Ya, ini termasuk juga namanya mendatangi dukun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ahim. Salat di Masjidil Haram 100.000 di Masjid Nabawi 1.000 sekali salat. Ada keyakinan di hati Masjidil Haram lebih mulia dari Masjid Nabawi, enggak salah begitu. Apa? Loh, memang begitu kan? Loh, sekarang masa Masjid Nabawi lebih mulia dari Masjidil Haram? 1.000 dengan 100.000. Jelas Ahim? La ilallah. Neki yang pinang Ahim kalam niruan ka. Ustadz, mana lebih afdal, jadi tukang azan atau jadi imam? La ilaha illallah. Semuanya masing-masing porsinya ini. Juga kalau dia salah. Ini sesuatu yang tidak bisa untuk kita lebihkan. Arsyadallahu la'immata wa ghafara lil muadzinin. Allah bimbing para imam dan Allah ampuni tukang azan. Ya, kalau mau paling hebat, dia jadi muazzin, dia juga jadi imam. Borongan. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah ada dalilnya kalau perempuan yang sedang haid tidak boleh potong kuku? Tidak ada dalilnya. Wallahu taala ala wa alam. Kita kerja tiap hari dari rumah ke tempat 25 kilo. Apakah boleh dijama dan diqasar? Boleh selama dalam perjalanan. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana jika safar untuk kajian, tujuan rekreasi bukan ibadah? Tidak ada masalah kalau rekreasi atau santai. Wallahu taala ala wa alam. Hukum untuk seorang umat muslim tidak sholat kecuali hari raya, dia keluar dari Islam. Ya, wallahu taala ala wa alam. Dari Denpasar bertanya, apakah faham salafi berbeda dengan sunnah? Mohon pencerahannya. Karena banyak perbedaan dan persamaan, seperti saya lihat di Bali. Perbedaannya, yang ngaku salafi di sini masih merayakan Maulid, zikir 7 hari, ya 100 hari, la ilaha illallah. Kita katakan, ya mungkin pondoknya pondok salafi. Apa arti pondok salafi? Itu salafiyah begitu, tidak pakai bangku. Ya, duduk belajar seperti ini. Tapi kalau ikut Nabi SAW dan para sahabatnya, itu namanya salafus saleh, pendahulu ya saleh. Kalau itu tidak mengerjakan perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Apakah boleh kuliah di Madinah nikah dulu sebelum berangkat? Ilmu itu La ilaha disembelih illallah. di antara kedua Apa kata pahanya para ulama perempuan. kita? Kalau bisa belajar itu jangan nikah dulu. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita meminta jatah hasil berdua semasa bersama dan sekarang sudah pisah? Kalau istrinya punya hasil waktu dia menikah dengan suaminya boleh. Tapi kalau hanya duduk-duduk di rumah, apa mau diminta? Ya. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Abu Raju. La ilaha illallah. Imam yang seperti apa menanggung dosa makmum? Imam sholat? Oh iya, kesalahan-kesalahannya. Mungkin makmum sapnya kurang beres, ya, dan yang lainnya. Maka ini yang menanggungnya siapa? Imam. Atau sebaliknya, imam yang tidak beres, makmumnya beres, maka imam yang tanggung semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalluna lakum, imam itu memimpin kalian salat. Kalau dia benar, dia dapat pahala, kalian dapat pahala. Kalau dia salah, dia dapat dosa, kalian dapat pahala. Maka status yang namanya makmum selalu untung. Yang buntung itu adalah imam. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Baik, sebentar kita angkat dari sini dulu. Ya, halo. 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 Ya, halo. Apakah boleh menolak diajak orang tua untuk maulidan? Harus menolak? Bukan boleh. Kenapa? Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Ya, dari mana? Dari Kalimantan. Silakan pertanyaannya. Baik. Baik, ditunggu jawabannya. Baik, barakallahu fikum. Ya, halo. Dia bertanya bagaimana hukum menambah doa setiap sujud setelah subhana rabbiyal a'la. Sangat boleh. Ya, sangat boleh. Karena Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, doa mana yang paling didengar? Atau dalam hadis yang lain, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hamba paling dekat kepada Allah ketika sedang, ya, fa'akthiru fihi doa, perbanyak doa, lebih layak untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan hanya sujud terakhir, justru setiap sujud. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ya, dari mana ini? Ya, dari Mas Bage, silahkan. Ini kan teman saya ini baru cerai gitu. Dia salah tapi kebetulan dia hamil, baru hamil 1 bulan. Terus bagaimana bisa dia rujuk kembali ke anak-anak saya katanya. Baik, pertama, ya, kita katakan bahwasanya khulu', melepas ikatan perkawinan dengan wanita membayar tebusan. Ini bukan talak, tetapi melepas ikatan pernikahan, dan iddahnya hanya sekali haid saja. Ya, sekali haid saja. Nah, sekarang masalahnya ini, dia ini apa? Dia hamil. Ya, kita katakan hamil ini ketika dilepas, ya, pernikahannya, maka tetap jatuh. Ya,
tapi sekarang dia ingin rujuk. Nggak bisa orang wanita yang khulu itu untuk dirujuk oleh suaminya kecuali dengan keredaan istrinya. Beda kalau talak 1, talak 2, talak 1, talak 2, ridho ndak ridho istrinya. Kalau suami rujuk, rujuk. Jelas nih para jamaah? Sekali lagi, kalau talak 1, talak 2, ridho nggak ridho istrinya, kalau dirujuk oleh suami, rujuk. Kalau khulu, kapan bisa dirujuk? Kalau istrinya ridho. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Jika seorang sakitnya jika air mengenai kepala, sedangkan kepala bagian anggota wudhu, bagaimana cara menggantikan anggota wudhu tersebut? Pertama, wudhu itu kepala bukan disiram, tapi diusap. Kalau sampai diusap saja dia sakit, maka boleh tayammum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kita bantu ayah kita mengeluarkan uang untuk pembuatan masjid, tapi masjidnya ada bid'ahnya? Tidak ada masjid yang bid'ah. Yang bid'ah itu isinya. Ya, nggak ada masjid bid'ah para jamaah. Karena apa? Masjid itu diperintahkan oleh Allah untuk membangunnya. Innama ya'muru masajid Allah. Ya, tidak ada masalah. Bantu orang tua membangun masjidnya, tetapi nasihati dia untuk meninggalkan bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah seorang cucu yang sedang kuliah di Fakultas Syariah menerima bagian dari zakat neneknya? Ya, maka boleh. Tapi kalau dinafkahi maka tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah betul muazin setiap azan dosanya dihapus seukuran panjang napasnya? Ya, bukan makna dari panjang napasnya sehingga napasnya panjang-panjang. Sejauh mana suaranya didengar. Allah ta'ala ala wa alam. Saya mau tanya, apa hukum pembacaan surat Yasin tahlil, doa rame-rame? Inilah namanya bid'ah, buat-buat dalam urusan agama. Allah ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ahim. Masalah kemarin malam nih Ustaz, panjang. Misalnya kita sholat panjang baru dapat 1 rakaat, terus di bulan iqomah dikadang apa? Di mana tempatnya sholatnya, Him? Di masjid. Kalau di masjid, lihat imamnya gesit apa tidak. Kalau imamnya gesit mulai, berarti apa? Silahkan dipotong dan tidak perlu dikada. Insya Allah sudah dapat pahalanya. Ya, dipotong. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian pengajian kita para jamaah. Apa bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini? Insyaallah besok malam kita lanjut di Banjarsari, Pungkang atau Aimal Barat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.